Shalom saudara-saudara yang terberkati melalui Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa memenuhi hati dan hidup kita sehingga kita memiliki ketenangan untuk menjalani kehidupan ini. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum bersatu teduh dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bisa bangun pagi ini dalam keadaan yang baik. Kami percaya hari ini Engkau memiliki rencana yang indah bagi kami. Pakailah kami ya Allah sebagai alat kerajaan-Mu untuk melakukan perkara-perkara yang memuliakan nama-Mu. Bapa, pertama-tama kami mau mendoakan saudara-saudara seiman kami yang saat ini sedang sakit. Kami memohon Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menjamah dan menyembuhkan setiap saudara kami dari apapun penyakit yang dideritanya. Berikanlah juga pemulihan pada setiap bagian tubuh yang sakit agar normal dan sehat kembali seperti sedia kala. Kami juga mau mendoakan saudara-saudara kami yang sedang berbeban berat. Kiranya Engkau memberikan pertolongan, jalan keluar dan kekuatan bagi setiap saudara kami. Berikanlah pernyataan kehadiran-Mu dalam masa-masa sulit yang mereka lalui, agar mereka memiliki iman yang kuat kepadamu. Bapa, sekarang kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami untuk bersatu teduh mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan pengajaran akan kebenaran-Mu yang mengubahkan dan membentuk kami seturut kehendak-Mu. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti akan firman-Mu yang kami dengarkan. Terima kasih Bapa buat kasih dan anugerah-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Rasul Paulus menulis kepada Timotius mengenai keadaan manusia pada akhir zaman dan tidaklah mengherankan apabila saat ini orang-orang menjadi mudah tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh orang lain kepadanya. Mari kita baca 2 Timotius 3 ayat 2-4. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dari gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus, manusia akan semakin jahat menjelang akhir zaman ini. Manusia akan semakin egois atau mementingkan dirinya sendiri. Manusia akan semakin mudah tersinggung dengan hal-hal sepele yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya saja, saat mengirim pesan WhatsApp, kemudian dibaca oleh penerima pesan, tetapi tidak membalas apapun. Banyak orang merasa tersinggung diperlakukan demikian dan langsung memblokir atau memutuskan hubungan dengan orang itu. Contoh lainnya, pertengkaran mengenai hal yang sepele bisa membuat pasangan suami istri atau kakak adik, bahkan orang tua dan anak menjadi tidak berbicara satu sama lain selama bertahun-tahun. Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 19-20 tertulis demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dari ayat yang baru saja kita baca, ada 3 nasihat bijaksana yang perlu kita perhatikan, yaitu nasihat yang pertama adalah cepat untuk mendengar. Saat ini kita hidup di dunia di mana orang-orang tidak terlalu memperhatikan perkataan orang lain karena disibukkan dengan aktivitasnya sendiri. Akibatnya,
terjadi banyak kesalahpahaman yang diakibatkan oleh komunikasi yang tidak baik. Firman Tuhan ribuan tahun yang lalu telah mengajarkan kita untuk mendengarkan dengan baik saat orang lain berbicara kepada kita. Dengan demikian, kita bisa menghindari kesalahpahaman yang bisa menimbulkan ketersinggungan. Nasihat yang kedua adalah lambat untuk berkata-kata. Dunia kita saat ini juga dipenuhi dengan orang-orang yang cepat sekali untuk berkata-kata menjawab orang lain atau menulis di media sosial. Saat ternyata apa yang dikatakan atau ditulisnya merupakan suatu kesalahan, maka hal itu bisa menimbulkan konsekuensi yang fatal. Sebagai orang-orang percaya, kita harus melakukan tindakan yang berbeda daripada orang-orang dunia. Kita harus memilih kata-kata kita dengan bijaksana agar tidak menyinggung orang lain dan menimbulkan perselisihan. Nasihat yang ketiga adalah lambat untuk marah. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Artinya, kemarahan yang tidak pada tempatnya biasanya akan menimbulkan akibat-akibat yang tidak baik. Ketersinggungan adalah salah satu jenis kemarahan yang tidak pada tempatnya, sedangkan jenis kemarahan yang benar salah satunya adalah kemarahan terhadap dosa dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Saudaraku yang terkasih, saat orang mengatakan atau melakukan sesuatu yang membuat kita tersinggung, ingatlah firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, yaitu cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan hikmat dan kesabaran dalam mengatasi ketersinggungan yang kita alami. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga setiap renungan yang ada di Bijaksana Channel dipakai Tuhan untuk memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, panjang sabar dan penuh belas kasihan, kami mengucap syukur telah menerima makanan surgawi dari firman-Mu yang hidup. Engkau telah mengajari kami agar tidak mudah tersinggung kepada sesama kami, melainkan kami menjadi orang-orang yang cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Kiranya kami selalu mengingat firman-Mu yang kami dengarkan pagi ini dan melakukannya dengan penuh ketaatan. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami hari ini. Kami serahkan segala rencana kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin dan mengarahkan kami akan hal-hal yang perlu kami lakukan dan selesaikan hari ini. Lindungilah kami dari segala sesuatu yang jahat dan jauhkanlah kami dari pencobaan-pencobaan. Kami serahkan segala kebutuhan kami dan keluarga kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya Engkau Allah yang menyediakan bagi kami. Bapa, kami juga membawa bangsa Indonesia dalam doa kami. Kami mendoakan keselamatan dan kesejahteraan bangsa kami. Pakailah orang-orang percaya di Indonesia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan memuliakan nama-Mu. Jadikanlah kami sebagai garam dan terang di Indonesia. Kami juga berdoa memohon berkat dan perlindungan bagi para pemimpin Indonesia dan para pengambil keputusan penting yang bisa mempengaruhi Indonesia. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan kejujuran bagi mereka, disertai rasa takut dan hormat akan Engkau. Terima kasih Bapa atas kasih dan kebaikan-Mu bagi negeri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.